Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsepku sesuai atau sinkron dengan Ustadz Dr. Adi Hidayat, LCMA, dan 2 Dirjen Sumber Daya Air. Konsepku saya sampaikan dalam diskusi dengan TGPP DKI tahun 2014. Konsepku saya sampaikan dalam seminar nasional di NTT tahun 2015. Konsepku sinkron dengan video YouTube Ustadz Adi Hidayat tahun 2016 dan 2018. Konsepku sinkron dengan video YouTube Bapak Dirjen Sumber Daya Air tahun 2021 dan 2024. Video tersebut bisa dilihat di akhir video ini. Konsepku ditolak oleh pakar-pakar ilmiah. Akan saya bacakan komentar yang menolak konsepku 12 tahun yang lalu. Menurut pendapat saya, hujan itu salah satu penyebab banjir, tetapi ada yang berpendapat berbeda dan mengacu pada ayat. Nah, ini langsung ditujukan kepada saya karena memang saya berdasarkan kajian interdisipliner, yaitu antara Al-Quran saya korelasikan dengan ilmu hidrologi. Kalau saya rasional, tidak ingin membenturkan Alkitab manapun dengan Civil Engineering Handbook Mas Joko Suryanto. Nah, ini juga sama. Saya dianggap keliru atau salah jika pengendalian banjir, menyelesaikan masalah banjir dengan mengacu kepada Al-Quran dan ilmu hidrologi. Jadi ini orang yang tergila-gila, terlalu mempercayai kajian monodisipliner, yaitu ilmu ilmiah yang dilakukan oleh akademisi maupun perguruan tinggi, yaitu kajian monodisipliner. Kalau saya kajian interdisipliner. Ketika saya menimba ilmu tentang pengendalian banjir, tak pernah saya merasa bertemu dengan setan gundul. Nah, saya dikatakan setan gundul. Kalau saya coba ingat, saya bertemu nama-nama berikut: Profesor Sunaryo almarhum, Profesor Paranyono Majikun, Profesor Hajono, Profesor Sriharto, dan Profesor Kimura. Nah, dibandingkan dengan ahli-ahli internasional, jadi kajian interdisipliner saya dikatakan saya seorang setan gundul. Orang-orang negeri ini keterlaluan pintarnya ya, lebih pintar dari bangsa Amerika, Rusia, Jepang, dan Eropa. Alhamdulillah doanya, amin ya rabbal alamin. Petunjuk Allah SWT maha benar, yang mencipta langit dan bumi dengan segala hukumnya yang berlaku secara otomatis. Nah, pada tahun 2024, alhamdulillah doa ini dikabulkan oleh Allah SWT karena konsep saya sesuai atau sinkron dengan bapak-bapak Ustadz dan Bapak Dirjen Sumber Daya Air. Astagfirullah, bapak ini belum waras-waras. Apakah anggota keluarganya sudah tidak ada yang peduli lagi? Nah, ini saya dianggap gila dalam menginformasikan
pengelolaan hujan yang benar, yaitu hujan harus ditampung, hujan harus disimpan. Ketika saya menimba ilmu, tadi udah. Nah ini sekarang. Teori mana Pak yang salah? Teori mana Pak yang memberi dampak banjir? Saya yakin Bapak kesulitan menunjukkan teori yang menurut Bapak salah dan memberi dampak banjir. Bila ada, mari kita diskusikan. Terima kasih. Nah, ini seorang doktor. Nah, teorinya antara lain Permen PU nomor 12 /PRT /M /2014. Lampiran 1 halaman 3. Kemudian ini dari Anggar komentar, Gubernur Jakarta yang ngomong seperti Bapak Joko Suryanto, tapi beliau dibully habis-habisan. Nah, ini juga Bapak Gubernur, masukan dari saya, dia berkesimpulan memasukkan air hujan ke dalam tanah, solusi banjir. Kritik pernyataan air hujan dimasukkan ke bumi bukan ke laut, logika sesat. Nah, ini tahun 2020 oleh seorang anggota DPR yang menyatakan konsep memasukkan air hujan atau meresapkan air hujan ke dalam tanah adalah atau ke bumi adalah sesat. Nah, yang sesat adalah yang melakukan kritik tersebut. Nah, ini jawaban Bapak Dokter tadi, teori mana? Nah, teori yang membuang run-off itu teori yang salah. Yang benar adalah zero detaki untuk menanggulangi banjir di masa depan. Ini Bapak Dirjen tahun 2024 memperkenalkan prinsip zero detaki untuk mencegah banjir di masa depan. Ini betul sekali sesuai dengan konsep saya. Air hujan diresapkan, air hujan disimpan, air hujan ditampung, air hujan dipanen. Jadi bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. Konsepku terbukti kebenarannya. Hujan harus disimpan berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini adalah benar, kebenaran hakiki, kebenaran absolut berdasarkan Al-Quran. Slide ini ada 2 kolom, sebelah kiri kronologis konsepku, sebelah kanan alat bukti kelola hujan di Indonesia salah. Saya akan jelaskan kronologis konsepku yang telah saya informasikan di masyarakat dan sosial media. Pertama, konsepku saya jadikan 4 buku. Yang pertama, Banjir Jakarta, Hujan Itu Rahmat, Bukan Musibah. Ini saya cetak tahun 2014. Buku kedua, Tanah Airku Salah Kelola Hujan, tahun 2016. Buku ketiga, Hujan Harus Disimpan. Ini saya terbitkan di tahun 2018. Buku keempat, Benar dan Batil Kelola Hujan, Petunjuk Al-Quran. Ini saya terbitkan di 2022. Selanjutnya ini sertifikat seminar nasional Bendungan Besar tahun 2015 di Kupang dengan judul presentasi saya Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan. Ini seminar yang kedua
di UGM dengan judul Memanen Hujan Hukumnya Wajib. Nah, ini dijadikan rekomendasi oleh Ketua Kongres Memanen Air Hujan. Sangat wajib. Jadi institusi pemerintah dan pemerintah daerah diminta dengan sangat wajib untuk membangun instalasi pemanen air hujan pada semua gedung-gedung bangunan pemerintah. Kemudian Seminar Nasional Hari Air Dunia 2019 di Unsri dengan judul makalah saya, hujan wajib disimpan, jangan dibuang. Kemudian bedah buku Restorasi Das Ciliwung tahun 2016, saya sebagai pembahas kedua. Ini lagu ciptaan saya yang kedua, Air Suci Diingkari. Kemudian lagu yang pertama, Simpanlah Hujan. Nah, ini kajian saya, kajian hidrologi. 38 lokasi kajian hidrologi telah menerapkan zero detaki analisis. Ini menyimpan hujan prinsipnya. Nah, ini hasil sekitar 11 tahun setelah saya pensiun. Nah, ini buktinya di tahun 2024 terakhir kajian yang ke-38 24 Mei. Di PT Mahkota Permata Perdana Kota Bandung. Nah, ini saya sebagai ahli hidrologi memenangkan kasus gugatan Bendungan Sindang Helak. BPWS C3 dinyatakan bersalah dalam sidang PT UN Kota Serang 3 April 2024. Setelah banding, kemudian kasasi. Dalam kasasi saya dimenangkan BPWS C3 wajib minta maaf atas banjir bandang Kota Serang. Nah, ini putusan Mahkamah Agung memenangkan gugatan yang saya sebagai saksi ahli hidrologi. Jadi konsepku ini mengoreksi ribuan tahun kesalahan dalam kelola hujan di daratan bumi ini yang selalu membuang hujan atau membuang run-off. Dan yang kedua, mengoreksi kesalahan operasional bendungan di musim hujan yang telah terjadi puluhan tahun yang telah dilakukan. Bukti kebenaran konsepku adalah dimenangkannya dalam kasus Bendungan Sindang Helak dengan putusan Mahkamah Agung dalam pengadilan kasasi tanggal 2 Januari 2025. Kolom yang ke kanan ini, yang di kanan ini adalah alat bukti. Nggak usah saya sebutkan aturan-aturannya. Ada 6 alat bukti kelola hujan di Indonesia salah. Nah, ini presentasi kuliah umum Bapak Dirjen Insinyur Jarod Widayoko SP1, Dirjen Sumber Daya Air, mengelola catchment area, mengendalikan runoff. Pengelolaan catchment area salah satu faktor terpenting dalam pengendalian banjir. Nah, yang benar ini mengendalikan runoff. Nah, selama ribuan tahun ini runoff selalu dibuang. Nah, seperti ini runoff ini. Selama turun hujan ini runoff, ini terbuang. Sampai saat ini masih seperti ini. Nah, baiklah, saya harap Bapak dan Ibu bisa mencermati, memperhatikan video Bapak Ustadz Adi Dayat tahun 2016 dan 2018, juga video Bapak Insinyur Jarod Widayoko SP1, Direktur Jenderal Sumber Daya Air
tahun 2021 dan Bapak Bab Atur Lombogia, Direktur Jenderal Sumber Daya Air tahun 2024. Semua ini dari bapak-bapak ini bahwa hujan itu harus ditampung, harus disimpan, harus diresapkan, dan juga dipanen. Silahkan memperhatikan, mencermati video dari Bapak tersebut yang diawali oleh video saya pada tahun 2014, diskusi dengan tim Gubernur DKI, tim Gubernur Percepatan Pembangunan DKI. Yang kedua video saya seminar nasional tahun 2015 di Kupang. Selamat menyaksikan. Tapi kita kembali lagi tadi Pak, filosofi bahwa hujan itu rahmat. Nah kalau kita sudah koefisien runoff-nya itu sangat besar sekali, terus sekali hujan untuk mengendalikan banjir itu, terus kita buang, itu Pak, filosofinya nggak kena Pak, karena hujan itu diperlukan oleh semua makhluk. Ya nanti kita hujan kan cuma 6 bulan. 6 bulan lagi itu kan berdasarkan cadangan yang tadi bisa meresap menjadi aliran waste flow. 6 bulan nggak hujan. Kenapa sungai itu masih ada air? Karena tadi resapan tadi. Nah kalau tadi nanti misalkan terus ditutup semua, nggak diperbaiki nih, akhirnya runoff-nya dibiarin. Bablas kita sediakan kanal yang gede-gede, hujan kebuang. Nanti 6 bulan, ya tadi ramalan oleh DHAK tadi yang sedunia tadi, akan Indonesia tuh di tahun 2025 akan krisis air. Sebetulnya kebijakan Pak Jokowi ini sangat bagus. Saya kan kerja di PU terus Pak. PU itu udah puluhan tahun Pak nggak bangun waduk, karena alasannya masalah sosialnya tinggi ya. Karena seperti contoh waduk gede yang di Jawa Barat itu puluhan tahun Pak nggak dibangun jadi gede. Nah sekarang Pak Jokowi itu ya itu harusnya hujan tampung bikin mana. Sekarang Menteri PU yang baru dibagikan setiap tahun bangun 5 waduk, itu bagus karena memang itu filosofinya itu hujan itu sumber air tawar untuk dimanfaatkan, ditampung ya. Semua tumbuh-tumbuhan akhirnya pertanian maju karena ada air. Kalau nggak ada air, itu Pak, filosofinya sama Pak. Jadi hujan itu harus dikelola. Dan Jakarta bisa Pak, kalau sumur resapan ini dilaksanakan, yang hasil Departemen Kehutanan pasti menurun Pak. Nanti bisa Bapak evaluasi kalau sumur resapannya dilakukan dengan benar ya. Tapi kalau Jakarta ini akan dibikin sumur resapan juga hati-hati, karena sumur resapan itu harus mempertimbangkan water table-nya Pak. Kalau water table-nya rendah, artinya tetek, ya nggak berfungsi sumur resapan. Begitu kita gali 2 meter, sudah ada air. Jadi harus water meternya itu harus yang di atas 5 meter gitu. Untuk selanjutnya Pak Joko Suryanto, dipersilakan. Ya, silakan. Ada baiknya Bapak memperkenalkan diri juga sedikit. Terima kasih Pak Moderator. Nama saya Joko Suryanto. Saya pensiunan PU juga tahun 2013 di Provinsi Banten. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami langsung saja karena hanya 10 menit. Kami akan menyampaikan makalah saya dengan judul Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan,
untuk mencegah banjir dan kekeringan. Itu jadi istighatsah, meminta kebaikan. Ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Asa yastaghitsu istighatsah. Istighatsah itu memohon segala hal yang bermanfaat. Hujan ketika diturunkan oleh Allah disebut ghaits, untuk memberikan kesan bahwa dari Allah tuh nggak ada yang tidak bermanfaat. Jadi ketika Allah turunkan hujan sebetulnya ada manfaatnya. Cuman kenapa jadi banjir? Yang menyebabkan banjir bukan Allah, manusianya yang tidak pandai mengatur bagaimana hujan itu mesti ditampung. Yang salah bukan Allah, karena sifat air itu hanya untuk mengalir. Ya, tempat tinggi ke tempat yang rendah. Antum yang menjadikan tempat-tempat itu ada banjirnya, saluran tidak diatur. Makanya kadang-kadang Allah turunkan untuk memberikan kesempatan kepada antum menyadari ada yang salah dalam sistem kehidupan antum. Turunkan oleh Allah. Anehnya sana nggak hujan, sini hujan. Begitu sini hujan, banjir, untuk menunjukkan ada yang salah di sistem kehidupan anda di sini. Perbaiki. Kalau Allah nggak turunkan, nggak akan ketahuan sumbernya di mana. Jelas ya? Jadi membaca semua yang dari Allah selalu positif. Jika anda punya bacaan positif, maka ringan kehidupan kita. Gampang, gak akan punya banyak masalah. Dan acara kita malam ini selesai. Di Ciliwung, Sungai Ciliwung. Di sana mendirikan bangunan silahkan. Yang penting legal. Tetapi satu saja kata kuncinya. Hujan yang turun di wilayah yang diizinkan tadi, tidak boleh ada air yang keluar masuk selokan. Semua masukkan ke dalam tanah. Nah, sedangkan yang di daerah Fasos, fasilitas umum, jalan, dan lain-lain, mungkin dalam suatu komplek RT, nanti suatu komplek perumahan, harus dimulai di dalam perencanaan ataupun di dalam izin. Kalau izin suatu perumahan misalnya 10 hektar, ya sudah, izin 10 hektar tersebut kalau ada hujan, dihitung dengan intensitas hujan yang pernah terjadi, yang pernah saya lihat adalah di Halim 377 saat itu, dihitung dengan sekian, buat tampungan, apakah itu embung, situ, sumur, dan lain, silahkan. Bipori, monggo silahkan. Yang penting di wilayah tersebut air tidak boleh keluar ke selokan ataupun masuk ke sungai. Saya menamakan pengelolaan banjir ini ada dua. Pertama, bagaimana menata perilaku air. Kemudian, bagaimana menata perilaku manusia. Menata perilaku manusia ini yang agak sulit. Sebetulnya permasalahan yang timbul sebetulnya adalah pertumbuhan penduduk. Sehingga otomatis penduduk akan mengeksploitasi sumber daya alam maupun mengeksploitasi ruang untuk air secara masif.
Di samping itu ada juga masalah kejadian alam. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keseimbangan daerah aliran sungai terganggu, bisa berefek pada banjir dan bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan. Yang perlu kita perhatikan, karena kalau ini berlanjut terus, infrastruktur pengendali banjir yang kita bangun itu pada suatu saat itu tidak akan menjalankan fungsinya, karena beban daripada ruang daripada suatu das itu sudah tidak ada ruang untuk air. Kita mengilustrasikan bahwa walaupun suatu das atau suatu tempat berkembang, tapi ruang air tetap harus kita siapkan. YKN kita sudah menerapkan suatu konsep Zero Delta Q, di mana sistem pengaliran air limbah itu terpisah, menyangkut kualitas air, terpisah dengan air drainase daripada air limpasan air hujan. Kemudian air-air yang ada dari daerah hulu itu ditampung lewat embung-embung. Hal ini tentunya tidak mungkin kita lakukan secara sendiri, kita lakukan secara bersama-sama, karena sebagian besar harapan ini itu ada di wilayah, terutama wilayah pemerintah daerah ya. Mungkin dalam World Water Forum nantinya itu dapat dijadikan suatu isu di dalam political process.